Jangan paksakan diri mengambil untung besar, jangan. Biar untungnya sedikit, tetapi barangnya, jualannya lancar. Ini yang penting. Sebab sekarang ini, di saat-saat ekonomi sulit sekarang ini, beda 50 perak saja kita dengan toko sebelah, orang akan lari ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita kembali di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, saya pada pertemuan kita kali ini ingin menyampaikan kepada sobat bisnis bagaimana kita berbisnis bisa mencari untung dan menghindari kerugian di saat ekonomi sulit seperti sekarang ini. Ini tentu saya tujukan kepada Anda yang mungkin baru memulai bisnis. Atau mungkin sudah lama berbisnis, tetapi berbisnis, berhenti, atau ganti bisnis. Atau mungkin juga Anda sekarang sedang berpikir bisnis apa yang akan Anda mulai jalankan di saat-saat ekonomi kita sulit sekarang ini. Sobat bisnis, kita tahu sekarang ini bahwa ekonomi kita sulit. Harga-harga kebutuhan pokok mahal, tidak stabil, daya beli rakyat rendah. Dan ini ditambah dengan naiknya harga solar. Dan juga ini ditambah oleh anjloknya nilai rupiah sekarang ini. Sehingga sekarang ini rupiah kita per dolar telah mencapai 17.600 lebih. Bayangkan. Kita tidak akan bicara tentang itu sekarang. Saya ingin akan sampaikan kepada sobat bisnis bagaimana kita berbisnis pada saat ini, caranya mencari untung, mendapatkan untung, menghindari kerugian ketika dunia ekonomi sedang sulit. Pertama yang harus kita lakukan di saat seperti sekarang ini kalau kita berbisnis, yang pertama kita hindari mempersiapkan barang-barang yang bakal kita jual yang kita perkirakan tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita berpikir tentang mempersiapkan barang-barang yang bakal kita jual yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat di saat-saat kehidupan sulit sekarang ini, dia hanya akan berbelanja untuk yang dibutuhkan. Untuk yang sangat dibutuhkan. Bukan yang diinginkan. Karena itu, kita pikirkan apa kemungkinan kebutuhan rakyat yang tidak bisa mereka tinggalkan. Untuk itu, saya sarankan kepada Anda di saat-saat kehidupan sulit sekarang ini, ekonomi berat sekarang ini, arahkan bisnis Anda menjual bahan kebutuhan pokok, terutama sembako, mungkin beras, minyak goreng, air mineral, cabai, garam, bawang, dan sejenisnya. Arahkan ke sana sekarang lebih dulu. Kebutuhan pokok itu namanya tidak boleh tidak. Persiapkan dulu barang dagangan Anda yang benar-benar kebutuhan pokok. Maaf bicara kalau sekarang ini kita menjual pakaian misalnya. Bukan tidak akan dibeli orang. Tetapi besar kemungkinan orang akan lebih banyak berpikir
untuk membeli yang dibutuhkan sehari-hari yang tidak boleh tidak untuk penyambung hidup. Seperti beras, mau tak mau harus ada. Minyak goreng harus ada. Air mineral harus ada. Persiapkan itu dulu. Dan seperti saya sekarang ini adalah kebutuhan pokok sehari-hari yang ada di belakang saya ini. Saya sekarang ini bicara dalam sebuah toko grocery sembako. Dipersiapkan itu dulu. Yang kedua, jangan paksakan diri mengambil untung besar, jangan. Biar untungnya sedikit, tetapi barangnya, jualannya lancar. Ini yang penting. Sebab sekarang ini, di saat-saat ekonomi sulit sekarang ini, beda 50 perak saja kita dengan toko sebelah, orang akan lari ke sebelah. 50 perak, 50 rupiah saja beda antara barang yang kita jual dengan yang dijual pesaing kita di sebelah. Orang akan pindah ke sana. Uang 50 perak sangat tinggi nilainya sekarang ini bagi orang-orang yang merasa terimpit oleh ekonomi. Makanya, jangan sekali-kali Anda di saat-saat ekonomi sulit sekarang ini ingin mengambil untung besar. Upayakan untung kecil, tapi laris. Jangan sampai gara-gara Anda menginginkan untung besar, tapi barang tidak terjual untuk apa. Selanjutnya, jangan sampai barang-barang Anda yang Anda jual itu Anda piutangkan. Tahu piutangkan? Jangan sampai ada konsumen yang ambil saja dulu, besok bayar, jangan. Biar untungnya sedikit, tetapi cash. Jangan sampai ada yang utang. Kalau di saat-saat sulit sekarang ini ada yang utang, yang kita khawatirkan, begitu dia misalnya mengambil beras, utang beras kepada kita 10 liter. Uang ini sudah ada di persiap ini, tapi dibawa pulang dulu. Nanti di rumah dia harus bayar air. PDAM datang. Atau dia harus beli token listrik. Lampunya padam. Dia akan bayar itu dulu, beli itu dulu. Daripada memikirkan utang yang ada pada Anda. Akhirnya apa? Nanti ketika Anda tagih, terjadi pertengkaran jadinya. Orang tak ada uang, ditagih juga. Berkelahi jadinya. Kita bukan cari perkelahian, kita cari uang. Untuk apa kita berkelahi kalau uang tidak dapat? Jadi jangan sampai Anda utangkan barang Anda, dagang Anda, jangan. Biar sedikit untungnya, biar sedikit dia membeli, tapi cash. Selanjutnya, di saat-saat sulit sekarang ini, Anda jangan sampai memodali dagang Anda atau bisnis Anda dengan cara mengambil kredit di bank. Jangan. Bahaya nanti kalau itu yang Anda lakukan. Biar yang sedikit aja diputar dulu. Diputar. Sebab jika Anda ambil kredit di bank nanti, ekonomi makin memburuk, akhirnya nanti Anda akan terlilit utang dan berputar barang makin sulit. Anda harus nanti mencari uang untuk bayar utang kredit bank. Sedangkan kondisi ekonomi belum bisa diketahui kapan akan stabil. Jadi waspada. Berikutnya, agar Anda dapat untung dan terhindar dari kerugian di dalam kondisi sulit sekarang ini, Anda harus benar-benar selektif di dalam membelanjakan uang Anda. Baik untuk kebutuhan Anda sehari-hari dalam keluarga, maupun untuk
kebutuhan usaha Anda. Selektif. Jangan sampai nanti Anda tumpuk barang dengan membelanjakan modal semuanya, sementara perputarannya sulit. Jadi barang-barang yang akan dibeli sekarang ini yang benar-benar dipikirkan, dibutuhkan. Yang benar-benar terpikirkan oleh kita, ini cepat larisnya. Kita kan sudah bisa memikirkan. Barang-barang yang tidak banyak ditanyakan oleh konsumen, jangan dulu disiapkan. Jangan dulu. Dengan ini, sobat bisnis, mudah-mudahan kita akan bisa tetap berbisnis, tetap menjalankan usaha, tetap dapat untung, dan terhindar dari kerugian, terhindar pula dari gulung tikar. Semoga himpitan ekonomi yang berat ini akan cepat ungkai dari kita. Dan jika ada saran pendapat dari sobat bisnis tentang hal ini, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.